Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dalam ibadah doa dan puasa pada hari ini. Kita mau merasakan hadirat Tuhan, kita mau merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita menaikkan puji dan penyembahan kita di hadapan Tuhan, mari kita dengarkan tiupan sangkakala dalam sikap berdoa. Puji syukur dan segala hormat bagimu ya Bapa di surga. Pada kesempatan ini kami anak-anakmu pengerja Yayasan Sola Gracia berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah kami. Engkaulah Allah kami yang kami sembah dan kami muliakan. Engkaulah Allah kami dan gunung batu keselamatan kami. Bapa, pada saat ini terima kasih bagi kami semua yang kau berikan kesempatan untuk kami ambil bagian. Urapi kami semua Bapa, agar kami benar-benar dapat menyuarakan isi hati Tuhan melalui ibadah kami ini. Begitu juga Bapa, proteksi kami semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah Yesus. Bilangan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami, dan juga segala peralatan yang kami pakai. Proteksi semua dengan kuasa darah Yesus supaya kami aman di dalam melakukan ibadah ini. Begitu juga Bapa, pada saat ini kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkaryalah Engkau melalui ibadah kami ini Bapa, supaya kami benar-benar dapat menyenangkan hati-Mu. Begitu juga bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Urapi dia dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya, sehingga dia benar-benar dapat menyampaikan isi hati Tuhan melalui ibadah ini. Begitu juga bagi kami anak-anak-Mu semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati kami semua agar kami benar-benar dapat menerima kebenaran firman hari ini dan dapat memakaikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada satu oknum yang tidak senang dengan ibadah kami ini. Pada saat ini kami perkatakan semuanya, kami patahkan semua kuasanya dalam nama kuasa darah Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita yang sudah berdoa sama-sama kita katakan amin. Baik, mari Bapak Ibu kita bangkit sendiri. Kita merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mengalir seperti air di setiap sungai. Mari kita angkat pujian ini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya
Bapak Ibu, kita buka hati kita saat ini. Kita menyembah Tuhan, kita bermasmur baginya. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Berada di dalam hadirat lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat ada mukjizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang aku berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Benar Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kehadiran. Dan biar setiap saat kami boleh merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita saat ini untuk menyembah Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita lepaskan lagi pujian. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu
kasih Bapa dalam surga. Inilah pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Inilah mazmur kami bagimu. Kami percaya Engkau sudah bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau sudah mengawal kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Bersama kita katakan, amin. Allah Bapa surgawi yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa syafaat bagimu, yaitu Bapa kami mendoakan masyarakat supaya menjaga lingkungan dan alam agar tidak terjadi bencana. Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu berikan hikmat kepada kami masyarakat supaya kami menjaga lingkungan supaya tidak terjadi bencana alam Bapa. Itu juga kami berdoa buat generasi muda supaya memiliki roh takut akan Tuhan. Bapa berikan hikmat kepada anak-anak-Mu semuanya, anak-anak muda Bapa, supaya mereka memiliki roh takut akan Tuhan dan melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kesatuan antar gereja, antar denominasi gereja, beberapa gereja yang ada Tuhan, supaya mereka tetap melakukan koordinasi untuk melayani setiap masyarakat yang belum mengenal Tuhan, supaya lebih banyak lagi masyarakat ini taat dan patuh akan firman Tuhan dan jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba Tuhan dan misionaris yang ada di manapun mereka berada saat ini. Bapa, mereka dengan tulus melayani Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan mereka Bapa. Begitu juga berikan mereka kekuatan di dalam melayani jemaat-jemaat Tuhan, supaya jemaat-jemaat Tuhan pun menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan, ini syafaat kami. Kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama Yayasan Sola Gracia, kita akan kembali beribadah lewat online selama pandemi ini masih berjalan dan tidak mengurangi semangat kita beribadah untuk memuji Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dari Allah untuk kita dikuatkan dan diteguhkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sembah juga di dalam roh dan kebenaran, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang, gerak, dan waktu, karena Engkau berotoritas bertahta di atas kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami kembali dikuatkan dan diteguhkan oleh kuasa firman-Mu yang menguatkan kami. Roh Kudus kiranya berbicara pakai hamba-Mu bersama seluruh jemaat kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau
tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai di sini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Yesus disalibkan dan dia bangkit, Yesus mau merehabilitasi kembali iman Simon yang sebelum dia disalibkan, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok, malam ini engkau menyangkal aku, kata Yesus sebelum dia diserahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi salah satu target utama karena Simon ini salah seorang dari murid Yesus yang sering sekali sesumbar, sering sekali mengedepankan diri. Bahkan dia merasa dirinya paling berjasa di hadapan Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata kepadanya di dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa, saudara. Petrus ini seperti mewakili seluruh jemaat. Ya. Dia adalah Petra, batu karang yang teguh. Iman seperti batu karang yang teguh, tidak gampang digoyah, tidak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang diseret ke kiri dan ke kanan. Seperti itulah gereja didirikan di dunia. Dan ternyata gereja tidak bisa dikalahkan oleh kuasa maut. Saudara, ternyata iman Simon Petrus ini guncang. Memang arti nama Simon itu artinya lalang, ya, gampang sekali diombang-ambingkan oleh angin. Simon ini berarti Simon, dia seperti lalang yang gampang sekali tersulut, gampang terbakar, gampang diterpa hujan, gampang diterpa angin. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun namanya sudah dikatakan bahwa engkau Petrus, di atas batu karang yang teguh ini kudirikan gereja, ternyata menghadapi tekanan, tantangan, bahkan Yesus disalib, seperti imannya kembali menjadi Simon. Petrus itu tidak kelihatan lagi, saudara. Makanya setelah Yesus bangkit, bukti bahwa Yesus berkuasa atas maut, berkuasa atas alam, berkuasa atas apapun, dan bukti yang pernah diucapkannya dari Matius 16 ayat 18, roh maut tidak akan menguasainya. Gereja juga yang percaya berseru kepada Yesus bahwa kehidupan ini tidak berakhir dalam kematian. Yesus nanti berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan bangkit walaupun dia mati. Saudara, mari kita lihat percakapan ini luar biasa. Percakapan yang mencoba mendengarkan, mencoba berempati, menyadarkan kembali, mendudukkan kembali iman Simon. Karena zonanya selama ini sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Pertama dia berkata di sini, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus,
benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. Yesus dengan Simon ini sangat berbeda pola pikir dan dari ucapannya. Kalau Yesus katakan, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi di sini, Yesus memakai kata agapau, agape, kasih Allah, kasih yang luar biasa, kasih yang tidak menuntut balas jasa, kasih Allah yang murni, suci, memberikan nyawanya. Tapi dijawab oleh Simon di sini adalah kasih pilihan, pilio, kekeluargaan, persahabatan, tidak kasih murni. Nah, makanya Yesus berkata, gembalakanlah domba-domba. Lalu yang kedua kalinya, ayat 16, Simon anak Yohanes, dia tidak memakai kata Petrus. Kenapa? Karena memang nama Petrus yang sudah juga melekat dalam dirinya ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkannya. Makanya dia katakan Simon anak Yohanes. Simon anak manusia yang gampang goyah, yang gampang terombang-ambing. Ya. Nah, di sini berkata, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia masih lakukan kata benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Belum dalam. Lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Belum dalam, belum berakar, belum tinggi, belum besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Yesus, gembalakanlah domba-domba. Tetapi mari kita lihat ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan di sini. Kalau tadi katanya benar, gampang sekali. Tapi kali ini, maka sedih hati Petrus, masuk ke dalam hatinya, ke relung hatinya, emosionalnya, seluruh hidupnya digerakkan oleh hati. Lalu dia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Sambil menangis, sambil terseduh, hatinya hancur sekali, saudara. 3 kali dia menyangkal, 3 kali juga di sini direhabilitasi, didudukkan kembali supaya connecting iman itu benar-benar tertuju kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata apakah engkau mengasihi aku? Pertama, mengandung makna teologis, menguji ketulusan kasih kita. Ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan. Jadi pertama, menguji ketulusan kasih kita. Apakah hati saudara tulus mengasihi Yesus, percaya kepada Yesus? Yang kedua, menguji perbuatan, to action. Tidak hanya ngomong, tapi Tuhan katakan, gembalakan domba-dombaku, pergi, bermisi, ayo lakukan percepatan, melayani. Jangan diam saja, jangan digerakkan oleh rasa bersalah saja, tapi digerakkan oleh panggilan.
Yang ketiga, menguji kesetiaan kita. Nah, setia, saudara. Kesetiaan ini apapun yang dihadapi, diancam sekalipun tetap setia. Kenapa, saudara yang dikasihi Tuhan? Karena setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tapi apakah dia sudah memiliki iman seperti ditanam di atas batu karang yang teguh, supaya roh maut tidak akan menguasainya? Karena tragedi yang terbesar bukanlah kematian, melainkan kehidupan manusia tanpa tujuan. Siapapun tidak memiliki tujuan, itu adalah tragedi yang terbesar. Nah, akhirnya pada saat itu Petrus putus asa secara diam sebelum dia direhabilitasi imannya. Bingung dia tanpa tujuan. Saudara, apakah saudara sekarang putus asa secara diam, bingung tanpa tujuan, merasa bersalah, atau takut akan apapun yang terjadi, kematian dan sebagainya? Kematian bukanlah akhir dari diri Anda. Kematian bukanlah akhir hidup, tapi merupakan perpindahan menuju kepada kekekalan. Saudara, setelah Petrus direhabilitasi, dikuatkan, didudukkan kembali imannya, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga mau melayani? Tidak hanya kita melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, tapi kita harus bangkit. Hidup jangan digerakkan oleh rasa bersalah saja, jangan digerakkan oleh kebencian, tapi hidup ini harus digerakkan oleh tujuan yang benar. Untuk itu ada 4 yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Pertama, berubahlah dari pola pikir yang berpusat pada diri sendiri menjadi pola pikir yang berpusat pada orang lain. Tadinya Simon ini hanya berpusat kepada dirinya, saudara. Ya, self orientasinya. Dia hanya berorientasi kepada dirinya. Yang kedua, berubahlah dari pola pikir lokal menjadi pola pikir global. Ya, menjadi Kristen dunia. Jadi kita melayani nanti tidak hanya di dalam gereja lokal, tapi kita juga melayani secara internasional. Yang ketiga, berubahlah dari pola pikir waktu sekarang ke pola pikir kekal. Jadi Simon dulu sewaktu Tuhan Yesus itu ditangkap, dia hanya berpikir untuk dirinya, dia berpikir untuk sekarang supaya saya selamat. Dia tidak berpola pikir kekal ke masa depan. Yang keempat, berubahlah dari pola pikir mencari-cari alasan ke pola pikir mencari cara-cara kreatif, cara-cara inovatif, cara-cara menerobos untuk melaksanakan misi kita, untuk menggembalakan domba-domba. Mari saudara, lihat domba-domba di sekitar kita, rindu sekali akan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita dari firman Tuhan ini. Tetaplah kita menjadi Petra-Petra yang kuat, Petrus-Petrus batu karang yang teguh. Karena di atas batu karang yang teguh Tuhan mendirikan jemaatnya, dan roh maut tidak akan menguasainya. Berbahagia sekali kita, roh maut tidak menguasai kita, karena sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kuasa firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan. Betapa luar biasanya Engkau Bapa, senantiasa memberkati kami dalam keterbatasan kami. Tuhan tidak melihat kesalahan kami, tapi Tuhan melihat ketulusan hati kami. Bela kami, urapi kami, teguhkan kami. Ketika kami dikuatkan kembali, kami percaya tugas kami adalah menggembalakan domba-domba-Mu. Urapi dan teguhkan kiranya kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.